Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nugraha dari UPPJJ Bandung dengan NIM 0533255761. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 terkait pemrograman berbasis desktop ya. Lalu di tugas 2 ini tuh kurang lebih sama seperti tugas 1. Yang pertama itu mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array atau string dalam metode. Lalu menggunakan keputusan seperti if else, if as if, switch case, dan else if. Lalu mampu menggunakan struktur keputusan seperti for each, while, and do while. Jadi kurang lebih seperti tugas 1. Tapi di sini tuh ada catatannya ya. Yang pertama tuh harus membuka pelanggan untuk memesan makanan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas. Hingga pelanggan masuk ke input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan makanan. Jika menginput nilai teks di luar pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Lalu ada menghitung total biaya juga dengan pajak 10%. Lalu dengan biaya pelayanan ya 20.000. Selain itu restoran menetapkan diskon penawaran, diskon 10% apabila melebihi 100.000 dan beli satu gratis satu minuman. Jadi kurang lebih itu ini ya, beda dengan tugas yang kedua itu di sini. Terdapat dua menu utama, yaitu menu pelanggan pesan dan menu untuk pengolahan menu. Jadi ada manajemen menunya, lalu ada yang buat pelanggan ya, yang berisi mengubah harga, menambah menu baru, dan menghapus menu restoran. Kayak gitu. Lalu ada ini ya, jika sudah yakin tuh kita harus menggunakan input ya, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih sama seperti tugas 1, dan di sini juga saya sudah menyelesaikan pengkodeannya ya. Di tugas 2 ini kurang lebih sama seperti tugas 1, ada yang pertama ada yang kelas menu dan juga ada yang kelas main ya. Yang menu itu berisi tentang string dari nama makanan, harga makanan, dan kategori dari makanan tersebut. Jadi seperti tugas 1, di sini tuh ada 2 kelas ya. Untuk di tugas 2 pun ada kelas menu dan kelas main. Untuk kelas menu itu berisi tentang nama dari menu, harga menunya, dan juga kategori makanan atau minumannya ya. Lalu ada kelas main ya. Nah, selanjutnya ada kelas main. Di sini tuh kelas main itu berisi tentang data-data dari menu, harga, dan kategorinya. Di sini tuh daftar menunya saya menggunakan new menu 100 karena agar tidak terbatas. Lalu untuk jumlah menunya saya 8 ya, karena sesuai dengan tugas 1, maka array menunya yang akan keluar adalah 8. Itu. Di sini dimulai dari angka 0 karena ya penetapan array itu angka satunya itu di 0 ya. Jadi di sini juga ada nama menunya, harga, dan kategori makanan. Lalu ini untuk menu utama, jadi kurang lebih sama seperti tugas 1 ya. Di sini itu menu utamanya itu ada menu pelanggan. Nah, karena di poin 5 itu ada manajemen menu ya, saya menyebutnya untuk menambahkan menu baru, merubah harga, dan menghapus menu. Jadi di sini kita menambahkan menu pelanggan, lalu ada manajemen menu, dan ada keluar ya. Nah, apabila kita memilih yang menu pelanggan, maka dia akan muncul menu yang ini ya. Lalu untuk manajemen menu nanti ada di bawah, dan untuk yang ketiga itu dia keluar ya. Berarti kalau misalkan case yang ketiganya kita pilih keluar, maka program selesai. Dan apabila kita menginput nomor di luar 123, maka dia akan keluar pilihan tidak valid. Di sini juga sudah menggunakan perintah while untuk perintah pilihan 3. Nah, di sini ada untuk menampilkan menu pelanggan. Berbeda dengan tugas yang 1, di tugas 2 ini kita itu diminta untuk menginput nama menunya. Jadi kalau yang tugas 1 itu kita menginput nomor dari menunya tersebut. Sekarang kita menginput nama menunya. Apabila sudah selesai, kita diminta untuk ketik selesai. Lalu ada juga apabila kita mengetik nama menu yang tidak ada, yang tidak terdaftar, maka dia akan print tulisan menu tidak tersedia. Seperti itu. Lalu setelah misalkan kita menginput nama menu, kita akan lanjut ke pilihan jumlah pesanan ya. Jumlah pesanannya kita minta berapa. Lalu setelah selesai, dia akan print pesanan berhasil ditambahkan. Seperti itu. Nah, ini adalah perintah untuk memunculkan menu makanan ya di sini. Dan ini untuk menu minumannya. Ini juga untuk cetak struk. Cetak struknya itu di sini kan
kita ada servis ya, biaya pelayanan. Nah, jadi di sini saya masukkan untuk servisnya 20.000. Lalu untuk struk pembayarannya itu jumlah pesanan dikali harga pesanan, maka dia akan keluar total item ya. Lalu di bawahnya lagi di sini ada untuk diskon. Tadi kan udah dijelaskan untuk diskon tuh 10% apabila dia pesanannya lebih dari 100.000. Maka if subtotal lebih dari 100.000, maka dia akan mendapatkan subtotal dikali 10 per 100. Seperti itu. Lalu untuk promo minuman juga kurang lebih sama seperti diskon. Apabila dia subtotalnya melebihi 50.000, maka dia akan print tulisannya nanti bertuliskan promo minuman. Nah ini promo beli satu gratis satu, ini bakal muncul. Lalu selanjutnya ada yang buat manajemen menu. Nah ini untuk manajemen menu yang tadi, apabila di tugas 1 kan tidak ada, di tugas 2 itu kita akan menunjukkan manajemen menu yang berguna untuk yang pertama tuh di sini adalah tambah menu, yang kedua adalah ubah harga menu, yang ketiga adalah hapus menu, dan 4 yang kembali ya. Apabila kita memilih nomor di lain 1, 2, 3, dan 4, dia kurang lebih sama seperti yang menu utama. Dia bakal menampilkan pilihan tidak valid seperti itu. Lalu untuk tambah menu pun di sini kita nanti bisa masukkan nama menunya, harganya berapa, lalu kategorinya makanan atau minuman gitu. Maka dia akan memprint menu baru ditambahkan seperti itu. Termasuk sama seperti ubah harga, dan juga kurang lebih sama untuk hapus menu juga ya. Jadi dipilih lalu bakal dihapus menunya. Nah ketika kita menghapus menu nanti akan ada decision atau pemilihan bila kita ingin menghapus. Nanti if konfirmasi ignore case, kita akan disuruh memilih apakah kita akan memilih menghapus atau tidak. Apabila tidak, dia akan menunjukkan penghapusan dibatalkan seperti itu. Jadi langsung saja kita run saja ya programnya. Sudah muncul di terminal ini. Kurang lebih seperti ini menunya aplikasi restoran. Untuk pertama itu menu pelanggan, lalu kedua manajemen menu, dan ketiga keluar. Kita pertama pilih yang menu pelanggan dulu. Kita coba memesan dulu. Pertama di sini ada menunya nasi goreng, ayam, bakso ayam, dan bakso. Untuk minumannya ada es teh, jus jeruk, kopi, dan air mineral ya. Di sini tuh kita diminta untuk memasukkan nama menu ya. Berbeda dengan 31. Jadi kita coba masukkan saja nasi goreng. Lalu jumlah pesanannya kita masukkan 4 misalkan. Itu udah 100.000 di sini. Lalu nama menunya minumannya misalkan kita isi jus jeruk, kasih 2. Apabila sudah selesai maka kita bisa langsung ketik selesai saja, dan dia bakal print out dari struk dari pesanan kita ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk subtotalnya 124.000, karena dia lebih dari 100.000 maka dia dapat diskon ya 10%, lalu dapat promo gratis 1 jus jeruk juga. Kalau setelah diskon ada 10%-nya, maka totalnya segini. Nah ini tuh untuk pesanannya. Apabila kita coba untuk misalkan kita input nama menu yang tidak ada misalkan, maka dia akan print menu tidak tersedia seperti itu. Lalu kita coba misalkan ini ya, kita coba pesan di bawah 100.000, misalkan nasi goreng dan 1 saja, lalu air mineral, dan saja selesai. Nah, untuk diskonnya dia nggak ada ya, setelah diskon kita dapat 30.000 karena kan belanjanya di bawah 100.000. Lalu untuk selanjutnya kita coba untuk manajemen menu, kita coba untuk menambahkan menu ya. Kita coba tambah menu baru, kita isi saja misalkan STLR saja, lalu kita kasih harganya misalkan 15.000. Kategorinya makanan atau minuman, kita isi minuman, maka menu bisa ditambahkan. Langsung kita coba cek aja di menunya, tambah menu. Kita kembali lalu ke menu pelanggan, maka di sini STLR sudah ditambahkan ya dalam menu juga. Jadi untuk penggunaan tambah menu
di manajemen menu itu sudah bisa dilakukan, lalu untuk menu pelanggan juga bisa dilakukan apabila ada input di luar dari perintah-perintah yang dikodingkan di sini, maka dia akan memunculkan print seperti menu tidak valid, menu tidak ada, dan tapi tugas 2 sudah selesai dikerjakan ya. Apabila kita selesai, ya ketik saja selesai di sini, maka dia akan kembali ke aplikasi menu awal ya. Gitu. Bila kita coba untuk menghapus menu ya sekarang, kita coba untuk hapus menu. Kita coba untuk pilih nomor menu yang ini di sini tuh beda ya. Jadi yang diinfokan itu ketika menghapus, saya memilih untuk memasukkan angkanya saja dibandingkan namanya. Jadi tinggal pilih saja nomor 9. Dia akan memberikan decision yakin ingin menghapus menu. Apabila kita memilih iya, maka dia di sininya itu bakal print menu berhasil dihapus. Apabila kita memilih tidak, maka penghapusan dibatalkan. Sekarang kita coba pilih iya saja. Oke, di sini sudah keluar menu berhasil dihapus. Kita coba cek di menu apakah sudah terhapus. Ya, di sini udah kehapus ya. Dan SPLR sudah dihapus. Maka tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop sudah selesai dikerjakan. Terima kasih yang sudah menonton, sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian atau pengkodingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.